Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Indrayana dari Unit Pelaksana Teknis Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang. Video ini kami rangkai dan kami buat sebagai tugas pelatihan dasar pekerja sosial Angkatan 1 Kelompok 5 BB-BPKS Regional 3 Yogyakarta, yang pada kesempatan ini akan memaparkan tentang keterampilan dasar pekerjaan sosial. Sebelum kita membahas tentang keterampilan dasar pekerjaan sosial, studi yang kami lakukan yakni di UPT RSBN Malang, yang dimana memberikan pelayanan bagi para disabilitas yakni tunanetra. Adapun visi dan misi dari UPT RSBN Malang yakni terwujudnya klien penyandang disabilitas netra yang mandiri dan mampu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adapun misi dari RSBN Malang yakni memberikan bimbingan mental dan sosial agar klien mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sehingga meningkat harga diri dan kepercayaan dirinya. Memberikan bimbingan fisik agar meningkat kondisi fisik dan kesehatan klien selama berada di dalam UPT. Memberikan latihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kemampuan klien sebagai bekal untuk persiapan bekerja. Menyalurkan klien kembali ke keluarganya, membentuk kelompok kerja, bekerja mandiri, bekerja di klinik pijat atau bekerja di instansi kerja, mengadakan bimbingan lanjut. Setelah visi dan misi, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana proses awal dari pertemuan kita bersama klien hingga sampai tahapan rehabilitasi di UPT RSBN Malang. Tahapan pertama yang kami lakukan ketika menerima penerima manfaat atau klien disabilitas netra ini, yang pertama kita lakukan dengan pengisian asesmen awal, yang dimana di dalamnya kita berikan mereka untuk mengisi berita acara serta surat pernyataan kesanggupan dari pihak keluarga, yang dimana kesepakatan ini akan disepakati oleh kedua belah pihak pertama yakni UPT RSBN Malang dan pihak kedua yakni keluarga. Selanjutnya, jika klien ini memiliki keluarga atau istri atau suami, klien diharapkan untuk mengisi surat pernyataan kesanggupan dari istri atau suami mereka. Namun jika klien ini masih membujang atau mungkin masih single, cukup dengan surat pernyataan dari keluarga saja. Dilanjutkan dengan sebuah pengisian dan pemahaman tata tertib yang ada di UPT RSBN Malang ini. Dilanjutkan lagi dengan kontrak layanan bersama klien, yang dimana di sini ada sebuah pengisian data pihak pertama yakni dari UPT RSBN Malang dan pihak kedua yakni pihak dari klien, yang dimana di situ dituliskan dan diisikan atas kesanggupan keluarga klien untuk menerima kembali ketika di dalam sebuah perjalanan rehabilitasi melakukan sebuah pelanggaran untuk bisa menerima kembali klien tersebut. Tahapan setelah rehabilitasi, keluarga juga mengisikan kesanggupan bahwasanya sanggup dan mau untuk menerima kembali seusai kegiatan pembelajaran selesai. Nah, setelah pengisian form awal, klien akan dilanjutkan dengan proses asesmen lanjutan dengan mengisikan tentang latar belakang dari klien tersebut, alasan apa memilih dan masuk ke UPT RSBN Malang, pengisian identitas diri, pengisian identitas keluarga, menerangkan susunan keluarga, bagaimana penerimaan lingkungan terhadap klien tersebut, apa yang dilakukan klien tersebut saat berada di rumah, yakni kegiatan sehari-harinya, serta kita lanjutkan dengan tanya jawab tentang kondisi kesehatan klien dan riwayat serta kondisi fisik pada klien. Nah, setelah tahapan-tahapan ini selesai, kami lanjutkan dengan kegiatan lanjutan, yang dimana proses menuju asrama atau pengasramaan, klien akan diajarkan tentang 3 hal. Yang pertama yakni ADL atau disebut dengan Activity Daily Living. Di dalam ADL ini, klien akan diajarkan tentang bagaimana merawat diri seutuhnya, mulai dari kebersihan diri, kebersihan kamar,
kerapian kamar, dan lingkungan sekitarnya. Lalu kami berikan juga pembelajaran tentang UM, yakni orientasi mobilitas, yang dimana rute atau mungkin kegiatan hari-hariannya mereka agar mengenali titik atau batas atau mungkin trek yang akan ia lalui dalam kehidupan sehari-hari dalam pembinaan ini. Selanjutnya kami lanjutkan dengan BTB, dengan baca tulis braille. Nah, hal-hal ini yang kami berikan di tahapan kedua guna untuk pembekalan diri pada klien pada saat berada di UPT RSBN Malang ini, dengan harapan keberfungsian sosial akan terjalin dengan baik antar sesama penghuni wisma dan asrama, juga para petugas di UPT RSBN Malang ini. Selanjutnya kita berikan tahapan pembelajaran dasar ya, yakni teknik pijat, yang dimana pijat ini terbagi dalam 3 hal, yakni refleksi, massage, dan shiatsu. Di dalam teknik dasar memijat ini, klien juga diajarkan tentang pengenalan dan pemahaman tentang anatomi, fisiologi, dan patologi pada saat awal pembelajaran memijat. Di antaranya dari beberapa faktor yang menjadi sebuah kendala dalam melaksanakan atau mungkin pelaksanaan teknis ini, yang biasanya terkendala dalam administrasi, dalam berkas-berkas tambahan dan kebutuhan-kebutuhan pada klien tersebut, sehingga ada beberapa akses yang biasanya masih terbengkalai di belakang. Sebagai masukan, pihak dari pendamping, misalnya dari Dinas Sosial Kota dan Kabupaten, lebih jeli dan lebih prepare kembali sebelum mengantarkan klien tersebut menuju ke UPT RSBN Malang. Artinya, koordinasi sangat diperlukan dalam tahapan awal menjalin asesmen bersama klien, dilanjutkan dengan persiapan-persiapan dalam pemberangkatan menuju RSBN Malang ini. Dan berikut ini adalah sarana dan prasarana yang menunjang bagi mereka selama berada di UPT RSBN Malang ini. Dengan hal-hal inovasi baru, diharapkan seluruh klien akan lebih nyaman dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam paparan kami pada kesempatan ini. Bila mana ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.